kenalin, kami dari kelompok 3 Next Level, mahasiswa STI Pembangunan Prodi Akuntansi semester 1 kelas malam 2. Dalam video ini, aku dan teman-teman aku akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas materi tentang manajemen dan peran manajer dengan dosen pengampu Bapak Yuritanto SEMM. Sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kenalan dulu sama teman-teman aku yang bakal menyampaikan materi di presentasi kali ini. Nah, ini yang pertama itu aku sendiri. Kenalin, nama aku Dinda Ayu Intan Cipto Pratiwi, panggil aja Dinda dengan NIM 226222128. Yang kedua ada teman aku Siti Aisyah Rokmana, panggil aja Siti dengan NIM 226222150. Yang ketiga ada teman aku Aini Feriska Sumandia, panggil aja ini dengan NIM 226222120. Yang keempat ada teman aku Riki Sandi Permana, panggil aja Bang Riki dengan NIM 226222146. Terakhir ada teman aku Silvi Priscilia, panggil aja Silvi dengan NIM 226222149. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama itu pengertian manajemen. Apa sih manajemen itu? Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian manajemen menurut ahli. Yang pertama itu menurut Mary Parker Follett. Menurut Mary Parker Follett, manajemen ini adalah sebagai seni. Sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua itu ada manajemen menurut Stoner. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian manajer. Apa sih manajer itu? Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Oke, selanjutnya itu pengertian manajer menurut ahli. Menurut Malayu S. Hasibuan, manajemen adalah sumber daya pokok serta titik setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pasti kalian bingung deh, bagaimana sih peran manajer sebagai orang yang membantu meningkatkan kinerja perusahaan? Oke, mari kita bahas. Jadi, jenis-jenis manajer itu ada dua. Yang pertama, itu ada manajer berdasarkan tingkatannya, dan yang kedua, ada manajer berdasarkan kegiatan organisasinya. Baik, yang pertama kita akan mengklasifikasikan manajer berdasarkan tingkatannya. Jadi, ini adalah piramida struktur manajer dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang pertama itu ada manajer puncak. Itu adalah manajer pertama. Yang kedua itu ada manajer menengah. Dan yang ketiga itu ada manajer lini pertama. Mari kita bahas satu-satu ya. Baik, yang pertama kita masuk pada manajer puncak atau yang sering dikenal dengan top manager. Manajer ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan khasnya adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden senior, dan sebagainya. Klasifikasi manajer yang kedua berdasarkan tingkatannya yaitu manajer menengah atau middle manager. Pada manajer ini membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer ini adalah manajer departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Oke, baik, yang terakhir, klasifikasi manajer berdasarkan tingkatannya itu ada manajer lini pertama atau yang dikenal dengan first line manager. First line manager ini adalah tingkatan manajer yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional.
Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan, mandor, dan supervisor. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi manajer berdasarkan kegiatan organisasinya. Yang pertama itu ada manajer umum. Manajer umum ini bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan organisasi. Yang kedua itu ada manajer fungsional. Apa sih manajer fungsional ini? Jadi manajer fungsional ini adalah manajer yang bertanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan lain-lain. Fungsi utama manajer. Saya akan membahas dua, yaitu manajemen administrasi dan manajemen operatif. Dan yang pertama saya bahas ialah manajemen administrasi. Apa sih fungsi manajemen administrasi ini? Fungsi manajemen administrasi ini lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan pegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua yaitu manajemen operatif. Apa sih tujuannya? Manajemen operatif ini lebih mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif. Fungsi utama manajer. Perbedaan tingkat manajemen akan membedakan fungsi manajemen yang lain. Yang pertama yaitu manajemen administrasi dengan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. Manajemen operatif yaitu pengarahan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi. 4 fungsi-fungsi yang dilaksanakan manajer. Apa sih 4 fungsi-fungsi itu? Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga itu pengawasan, dan keempat itu ialah pengarahan. 4 fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh manajer. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan itu. Kegunaan dari perencanaan, yang pertama organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya untuk pencapaian tujuannya itu. Yang kedua, para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur yang telah terpilih. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penentu sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penugasan tanggung jawab tertentu. Dan yang ketiga, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini mencapai struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Struktur formal itu seperti direktur, staf, divisi A, divisi B, dan divisi C, dan divisi lainnya. Dan terdapat fungsi staffing. Fungsi staffing yang pertama ada penyusunan personalia. Penyusunan personalia adalah penarikan, latihan, dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Yang kedua ada staffing, mencakup kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif. Yang kedua, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, dan bahkan pemecatan. Latihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga ada leading atau pengarahan. Fungsi pengarahan adalah untuk membuat atau mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas gaya dan kekuasaan pemimpin beserta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan juga disiplin. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan
untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan arahan. Kegiatan-kegiatan manajer. Yang pertama, manajer harus bisa mempengaruhi orang lain dengan cara bekerja sama. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Maksudnya, mereka harus mampu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, manajer harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atas kegiatan-kegiatan para bawahannya. Contohnya seperti kesalahan-kesalahan para bawahan juga termasuk kesalahan manajer. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah seorang mediator atau penengah di antara mereka yang saling bertentang pendapat. Itu maksudnya adalah si manajer harus mampu menawarkan win-win solution-nya. Yang keenam, manajer adalah seorang politisi, yaitu mampu mengkampanyekan program-programnya dan mengembangkan hubungan-hubungan baik. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Manajer mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kontraktor, langganan, atau pejabat pemerintah. Jadi mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedelapan, manajer harus bisa mengambil keputusan-keputusan sulit. Keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial terdiri dari 4 macam. 1. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah keterampilan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan yang ada di organisasi. 2. Keterampilan kemanusiaan. Keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan bekerja sama, memotivasi dan memahami orang lain. 3. Keterampilan administratif adalah kemampuan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan penyusunan kepegawaian, serta pengawasan. 4. Keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik-teknik suatu bidang tertentu seperti akuntansi, penjualan, dan lain-lain. Dan di sini saya akan memaparkan juga tentang role of manager. Role of manager terdiri dari 3 macam. 1. Decision making. Decision making adalah ketika manajer akan dihadapkan pada aktivitas untuk mencapai tujuan, harus mampu untuk memutuskan mana yang harus diambil dan tidak diambil. 2. Informational role adalah menyampaikan informasi. 3. Interactional role adalah manajer harus mampu berkomunikasi dengan bawahannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yuryanto SEMM yang telah memberikan tugas. Semoga tugas kami dapat diterima dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.